Ini perlu diperhatikan. Hati-hati ibu-ibu, kalau ingin bersepeda, perhatikan syariat. Nah, karena sulit, ya sudahlah olahraga di rumah. Nggih. Beli sepeda yang tidak pakai ban niku, nggih. Alat olahraga niku, nggih. Kadang izin sama suaminya sejam sampai 3 jam, 4 jam tidak pulang rumah, sehingga suami tidak ridho. Maka dapat laknatnya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Kemudian bagi para suami wajib untuk mengingatkan, sudah beb, sudah saya ingatkan, tapi masalahnya istri saya ini susah diingatkan, terus ingatkan, dan jenengan harus sabar. Nah, kalau jenengan sabar, kata Nabi Muhammad, siapa yang bersabar dengan akhlak buruk istrinya, maka Allah akan berikan pahala seperti yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Karena Nabi Ayub alaihissalam ini dikenal dengan Nabi yang benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau sabar, sehingga pahalanya beliau luar biasa. Kalau jenengan wahai para suami bersabar dengan akhlak buruk istri jenengan, maka jenengan dapat pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Begitu juga sebaliknya, ibu-ibu punya suami yang tidak berakhlak baik, tapi kalau jenengan sabar dengan suaminya yang berakhlak buruk itu, jenengan akan dapat pahala seperti yang Allah berikan kepada Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun, ya, istrinya Fir'aun. Sebejat-bejatnya lelaki zaman sekarang ini tidak mungkin sebejat Fir'aun, ya ibu-ibu ya. Fir'aun ini kalau ada orang yang mencoba untuk menyalahkan pendapatnya, bukan dipukul, dibunuh. Dibunuh. Bahkan pembantunya Fir'aun itu, pembantunya Fir'aun itu pernah suatu hari, Fir'aun itu punya pembantu tukang nyisiri putrinya. Saking kayanya nih Fir'aun nggih. Saking kayanya Fir'aun ini sampai tukang nyisir niku sendiri beda. Tukang nyisir putrinya lho berbeda niku, ya, punya babysitter sendiri khusus untuk nyisir saja. Nah, pernah suatu hari ketika pembantunya yang perempuan ini menyisir putri Fir'aun, sisirnya jatuh. Ketika sisirnya jatuh, spontan pembantu ini mengatakan, "Celakalah kamu wahai Fir'aun." Si putri mendengar, "Apa kamu katakan? Kamu katakan ayahku celaka? Awas kamu ya, saya laporkan kamu ke ayahku Fir'aun." Kata si putri, "Aku laporkan kamu ke ayahku." Akan dilaporkan kepada Fir'aun. "Ayah, tadi pembantu kita itu ketika jatuh sisirnya tanpa sengaja dia ucapkan kalimat celakalah Fir'aun." Dipanggil sama Fir'aun. "Apakah benar dikatakan oleh putriku?" "Ya benar. Aku ucapkan kalimat celakalah Fir'aun." "Berarti kamu tidak menganggap aku sebagai Tuhanmu? Tidak menganggap aku sebagai Tuhan?" Kata Fir'aun, "Ya tidak, bagiku Tuhanku hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala." Nah, kemudian langsung perempuan ini sama Fir'aun dimasukkan ke dalam kuali yang besar, panci yang besar yang sudah diisi dengan air dan minyak. Tidak hanya perempuan pembantu itu yang dimasukkan, suaminya juga, anaknya juga, sampai mati. Nah, ini kejamnya Fir'aun. Makanya kalau ibu-ibu sabar dengan akhlak buruk suaminya, maka ibu-ibu dapat pahala sebesar pahalanya istri Fir'aun yang bernama Sayyidah Asiyah. Istrinya Fir'aun ini perempuan yang salihah, Sayyidah Asiyah. Nah, ini perlu disampaikan kepada bapak, jangan asal-asalan izinkan, ya. Karena kita sebagai suami, kita kaum lelaki sebagai suami, kita dituntut untuk punya rasa cemburu, ya. Punya rasa cemburu. Kalau kita tidak punya rasa cemburu, maka kita masuk golongan laki-laki yang dayus. Laki-laki dayus itu laki-laki yang nanti jangankan mau masuk surga, baunya surga tidak akan tercium. Artinya tidak akan masuk surga, naudzubillah. Nah, gimana cemburunya? Kalau lihat istri keluar sendirian, ya, dia santai saja. Kadang istrinya digonceng laki-laki lain, kadang keluar bersepeda dengan laki-laki lain. Nah, ini malah santai, tenang, tidak pernah menegur, nganggap itu adalah hal yang baik, maka masuk golongan laki-laki yang dayus. Hati-hati. Ya, ini kita sesama muslim kita harus mengingatkan, jangan sampai yang tujuan kita tadi mencari sehat. Karena dengan tubuh yang sehat akan ada hati yang kuat kan gitu. Cuman cara menggapai tubuh yang sehat dengan olahraga yang salah atau melanggar syariat. Hati-hati, karena ini juga termasuk dosa nantinya. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan, ada 3 sifat Bapak Ibu, ini kata Sayyidina Ali. Ada 3 sifat yang kalau dimiliki laki-laki ini menjadi sifat yang buruk.
Tapi kalau dimiliki perempuan, ini menjadi sifat yang baik. Apa itu? Yang pertama, pelit. Nggih. Lek ibu-ibu pelit baik nih. Tapi ojo terlalu pelit. Kenapa? Biasanya kalau perempuan pelit, dia akan menjaga harta suaminya. Tapi kalau pelit ini ada pada diri laki-laki, maka dia termasuk laki-laki yang buruk. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, ada sifat yang kalau dimiliki perempuan baik, dimiliki laki-laki tidak baik. Apa itu? Pemalu. Pemalu. Kalau laki-laki terlalu pemalu, maka akan menjadi tidak baik. Artinya akan hilang nanti keberaniannya. Mau ketemu sama ini malu, mau ketemu sama itu padahal sama-sama lakinya. Mau melamar kerja ke sana, berusaha untuk cari nafkah ikhtiar, malu, takut. Nah ini jadinya buruk. Tapi kalau untuk perempuan, justru malah perempuan dituntut untuk sangat malu. Dituntut untuk sangat malu. Sayyidah Fatimah Az-Zahra ketika meninggal, ketika ada orang meninggal lewat depan rumahnya, Sayyidah Fatimah itu nangis. Ditanya oleh Sayyidah Asma binti Umayyah kalau tidak salah, ditanya, "Ya Fatimah, kenapa engkau menangis? Apakah kamu teringat kematian?" "Tidak, aku menangis karena aku khawatir nanti kalau aku mati, maka jenazahku akan diangkat oleh kaum lelaki, dan di saat itulah lika-liku tubuhku akan terlihat." Hebatnya Sayyidah Fatimah, tidak ada satupun dari kaum lelaki di zaman sahabat yang ngerti lika-liku tubuhnya Sayyidah Fatimah. Berbeda di zaman kita sekarang, malah diumbar. Sudah pakaiannya ketat, bersepeda kadang terbuka aurat, sampai di tempat tujuan selfie disebar di media sosial. Dosanya numpuk nih kok. Numpuk. Dapat sehat mungkin iya, tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Fatimah saking takutnya gitu. Jadi beliau tuh takut, nanti kalau aku mati gimana? Jenazahku kan dibungkus dengan kain kafan, otomatis kan rapat sehingga lika-liku tubuhku akan terlihat. Nangis tuh beliau, tidak mau. Padahal itu terjadi nanti setelah kematiannya. Jangankan ketika mati, ketika roh nyampe di kerongkongan, pintu amal ini sudah ditutup. Artinya apa yang dilakukan nanti ketika mati, apa yang terjadi ketika mati tidak akan ditanggungkan kepada si mayit. Kenapa? Karena sudah selesai. Masa beribadahnya, masa amalnya sudah selesai. Itu masih ditangisi sama Sayyidah Fatimah. Akhirnya Sayyidah Asma mengatakan, "Wahai Fatimah, ada kebiasaan kaum muslimin di negeri Habasyah." Negeri Habasyah itu Afrika, ya. Tempatnya Sayyidina Bilal itu negeri Habasyah kalau tidak salah, sekarang negara Ethiopia itu kalau tidak salah, ya. Itu di sana kalau ada kaum muslim yang meninggal, dimasukkan ke dalam keranda sehingga jenazahnya tidak kelihatan. Jadi dulu di zamannya para sahabat itu kalau ada yang meninggal, ya jenazahnya langsung dibopong gini, ya. Tidak pakai apa-apa, ya. Langsung dibopong. Jadi kelihatan jelas itu jenazah, ya. Yang dibungkus dengan kain kafan itu kelihatan. Tapi kalau sekarang mengikuti daripada apa yang dianjurkan oleh Sayyidah Asma kepada Sayyidah Fatimah. Akhirnya Sayyidah Fatimah berwasiat, "Wahai Asma, aku berwasiat kepadamu, kalau aku nanti mati," kata Sayyidah Fatimah, "tidak ada yang boleh memandikan jenazahku kecuali engkau. Kalau engkau tidak bisa atau engkau tidak ada, suamiku sendiri, Ali. Kan halal, nah, suami sendiri." Kemudian yang kedua wasiatku, "Wahai Asma, kuburkan aku di waktu malam supaya gelap, orang samar melihat jenazah ketika diturunkan ke dalam kubur. Yang ketiga, wasiatku adalah bawa jenazahku menuju kuburan dari rumah dengan keranda yang ditutup." Saking hebatnya Sayyidah Fatimah dalam menjaga dan punya sifat yang malu yang luar biasa, menjaga auratnya, menjaga tubuhnya, sehingga bukan aurat ini, lika-liku tubuhnya aja sudah tidak tahu. Tidak ada yang tahu itu Sayyidah Fatimah apakah bertubuh yang berisi atau kurus, tidak ada yang tahu. Saking hebatnya beliau dalam menutup dirinya. Nah, ini perlu ditiru oleh perempuan-perempuan muslimah di zaman kita sekarang yang sudah mulai minim yang memperhatikan urusan aurat, ya. Kemudian yang ketiga, sifat yang baik bagi kaum wanita, buruk bagi kaum laki-laki adalah al-jabanah, penakut. Kalau laki-laki penakut itu tidak baik. Laki-laki yang pengecut penakut itu tidak baik, buruk. Tapi kalau perempuan penakut itu baik. Kenapa? Kalau perempuan penakut, dia akan sering di rumah. Di rumah. Lah ini sudah zamannya sudah kebalik, nggih Pak nggih. Istrinya keliling-keliling goes, laki-lakinya di rumah sekarang, nggih.
Kalau dulu enggak, laki-lakinya yang keliling. Para sahabat ketika ada orang kafir yang nyerang, mereka yang berperang. Kalau sekarang enggak, yang keliling-keliling perempuannya. Nah, ini zamannya sudah zaman kualik nih. Nah, jangan sampai menyalahgunakan ya, jangan sampai kita bersepeda kemudian tidak berpikir kalau kita sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjaga ya, daripada ajaran-ajaran guru kita, ajaran ulama-ulama kita, dan semoga istri-istri kita dijadikan istri-istri yang salehah, istri-istri yang taat kepada suaminya, dan Allah berikan kepada kita keturunan yang soleh dan salehah, amin ya rabbal alamin.